Pertama-tama, buat simpul, rantai 1 kali, tarik kencang. Lanjutkan dengan membuat 61 rantai. Setelah buat 61 rantai, kita akan buat SC. Mengerjakannya di loop bagian belakang ini ya, yang ada tonjolannya atau back bump. Nah, di sini di yang kedua dari hakpen. Yang pertama, ini yang kedua. Nah, ini di belakangnya kerjakan. Masukkan SC di sini. Lanjutkan lagi. Buat SC berikutnya sebanyak 59 ya. Jadi total SC-nya ada 60. Nah, di sini ya, ini yang namanya back bump. Nah, ini ada yang tonjolan di belakang. Saya coba ulangi lagi ya. Kalau normalnya kan di sini kita ambil ya. Atau teman-teman mungkin terbiasa dengan cara seperti ini juga. Tapi kita akan belajar dengan mengerjakannya di bagian belakang. Nah, di sini. Nah, ini ya hitungan yang kedua ya dari hakpen tadi. Kalau awalnya sepertinya rasanya sulit ya, apalagi kalau belum pernah kerjakan, tapi bisa dicoba ya untuk teknik yang baru. Pelan-pelan pasti bisa. Nah, seperti ini. Kalau udah dapat 4-5 stitch, nanti akan lancar sampai ke ujung ya. Jadi hitungannya total ada 60 SC ya. Kalau udah dapat 60, SC-nya naik ke atas ya. Baris berikutnya buat CH atau rantai 1 kali, kemudian balik SC. Terus kerjakan sampai ke ujung. Jumlahnya juga sama dengan baris sebelumnya, ada 60 SC ya. Pastikan mengerjakan awal dan akhirnya itu benar ya, supaya tidak miring hasilnya. Nah, ini udah mau selesai. Ini terakhir di sini ya.
Kalau ragu bisa dihitung lagi ya. Ada 60 SC ya. Row berikutnya sama, naik ke atas CH 1 kali, kemudian SC lagi, terus kerjakan sampai ke ujung. Nah, ini harus lurus ini ya. Kalau misalnya semakin mengecil atau melebar, berarti salah cara mengerjakannya. Nah, ini yang terakhirnya nanti di sini. Nah, ini untuk alas, kerjakan sebanyak 20 baris ya. Jadi jumlah stitch-nya di sini 60 SC dikali ini ada 20 baris ya. Nah, cara penghitungan jumlah baris, ini posisikan ekor tadi yang pertama kita buat simpul. Ini sebelah tangan kanan kita ya. Nah, ini di sebelah kiri ya, kalau 20 baris. Kemudian hitungnya dari sini nih. Nah, ini kelipatan 2 ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai sini ya. Ini berarti udah 20 baris. Saya ulang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi harus kerjakan jumlah row-nya benar ya. Jangan cuma 18 atau 22. Nanti bingung untuk masuk ke motif berikutnya ya. Jadi ini posisinya nanti sebelah sini. Setelah itu kita akan langsung tandai ini ya. Per 4 baris ya. Jadi ini tadi, ini 1, ini 2. Ditandai di sini. Boleh pakai marker atau pakai peniti atau pakai benang warna beda ya. Kemudian ini 1, ini 2, jadi 4 baris. Masukkan ke sini. Ulangi lagi, ini 1, ini 2, jadi ada 4 baris. Di marker lagi. Ini untuk memudahkan masuk baris motif berikutnya ya. Kalau nggak di marker nanti bingung untuk hitungannya. Kalau lihatnya seperti ini lebih gampang karena nanti kita akan posisinya seperti ini ya. Untuk masuk ke motif berikutnya. Nah, ini 1, ini 2. Jadi ada 4 baris ini. Masukkan di sini di tengah-tengahnya ini. Seperti ini ya. Semoga bisa dipahami. Nah, tadi karena kita kerjakannya di back bump, jadi hasilnya seperti ini. Ya, jadi tetap ada 2 loop di sini ya. Hasilnya bagus ya. Oke, kita lanjut untuk pengerjaan masuk ke bagian motif kerangnya ya. Sekarang lanjut untuk mengerjakan bagian motifnya ya. CH 1 kali, kemudian SC dibalik dulu ya. Kemudian buat 4 rantai, 4 CH, di bawah skip atau lompati 4 stitch. Kemudian SC 3 CH, lompati 3 di bawah, kemudian SC 4 CH lagi, lompati di bawah 4, kemudian SC, ulangi dengan hitungan 3, SC lagi, jadi ulang-ulangi ya. Nah, ini hasilnya ada yang 4 CH-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi hitungannya harus klop ya. Kemudian
Lanjut dengan membuat 4CH, masukkan di tempat yang sudah kita beri marker tadi. Jadi SC-nya di sini ya, yang udah ditandai pakai marker tadi. Buat lagi 4CH, masukkan di tanda berikutnya, marker berikutnya. Ulangi lagi 4CH, masukkan di marker berikutnya. Ulangi lagi buat 4CH, masukkan di marker berikutnya. Terakhir 4CH, masukkan di SC yang bagian samping tadi ya, yang panjang ini ya. Nah, di sini terakhir. Selanjutnya, nah seperti ini ya hasilnya. Jadi ada, nah ini kan yang terakhir tadi ya, 4CH ya. Nah, selanjutnya di sini nanti ada untuk motif kerang berikutnya di sini ya, dua tempat ini. Nah, kemudian lanjut lagi sama seperti sisi yang panjang tadi, hitungannya 4-3-4-3 ya, sampai ke ujung. Jadi ini lompati 4. Nah, kemudian SC. Jadi lurus ya, dari sisi satu lagi ya, harus lurus. Kemudian hitungan 3 lagi, 3CH, skip 3, SC. Ulangi lagi dengan hitungan 4, skip 4 di bawah, SC. Hitungan 3 lagi, skip 3, SC. Terus ulangi sampai ke ujung ya. Nah, ini lurus ya, harus lurus. Nah, ini hasilnya ya. Jadi sama seperti sisi sebelumnya, sisi yang panjang satu lagi tadi. Jadi ada satu di sini yang 4CH-nya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian isi lagi yang sudah ditandai tadi seperti tadi ya, seperti sisi yang pendek sebelumnya tadi. Nah, ini kita akan masukkan SC di sini ya. Nah, sama seperti yang di sini tadi. Buat 4CH, masukkan SC. Jadi ulangi pengerjaannya sama seperti tadi ya, sama seperti sisi yang tadi, yang pendek tadi. Nah, ini jaring terakhir 4CH, kemudian slip di SC yang pertama tadi ya.
Nah, ini udah selesai. Ada 5 ya di sini jaringnya, sama seperti yang sebelumnya ya. Sekarang lanjut ke pengerjaan motif kerangnya. Dislip dulu 2 kali, kemudian slip di CH yang ketiga. Dimasukkan ke dalam lubang CH-nya ini ya. Kemudian buat 3 CH ke atas. Lanjutkan dengan membuat 4 DC. Jadi seperti ini, mantap ya hasilnya, nggak bergerak. Kalau sebelumnya tutorial saya buat 2 CH, kemudian langsung aja naik 3 CH ke atas ya. Jadi ini bisa bergeser dia ya. Jadi ini sekarang kita sempurnakan untuk tekniknya. 2 CH, slip 2 kali, kemudian slip lagi di CH yang ketiga. Seperti ini tadi ya. Kemudian buat SC di jaring berikutnya. Nah, selanjutnya ikuti tutorial di tas serut sebelumnya ya. Nah, ini sudah selesai mengerjakan bagian badan tasnya. Buat sebanyak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 motif ya. Nah, berakhirnya di bagian yang 4 CH ini ya, jaring-jaring 4 CH ya. Sama seperti tas serut sebelumnya ya. Benangnya berhenti di sini. Nah, ini diputuskan aja ya. Nah, kita akan mulai pengerjaan bagian edgingnya atau bagian penutup tasnya. Hitung, ini ada 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 motif kerangnya. Nah, tarik di kerang yang pertama. Nah, di sini tarik ke atas ya kerang yang pertama. Nah, kita akan mulai kerjakan di sini ya. Awali dengan membuat simpul. Kemudian lanjutkan dengan membuat standing SC. Ini yang pertama. 2, 3, 4. Lanjut lagi dengan membuat SC di jaring berikutnya. Jadi setiap jaring diisi dengan 4 SC ya. Yang SC pertama jangan lupa diberi marker atau penanda ya. Lanjutkan terus pengerjaannya dengan mengisi 4 SC di setiap jaringnya. Nah, ini yang terakhir pengerjaannya kita isi dengan 4 SC. Langsung saja
buat SC di atas SC yang pertama yang tadi diberi penanda ya. Jadi tidak usah di join slip. Jadi kerjakan aja langsung memutar SC-nya ya. Ada sisa benang diselipkan ya. Disisipkan. Lanjutkan pengerjaannya seperti ini sampai mendapat 9 baris ya. Sekarang lanjut untuk pengerjaan bagian handle-nya ya. Nah, ini yang tadi udah kita tandai. Semuanya ada 9 tadi SC-nya, 9 baris. Nah, ini akan kita mulai di sini yang udah ditandai ini ya. Kemudian hitung ke samping satu sisi lagi. Kita akan ambil 4 motif kerang untuk bagian handle-nya ini ya. Nah, ini 4 motif kerang. Nah, ambil di sini di atas sini. SC yang terakhir di sini ya. Nah, di sini tarik ke atas. Beri penanda ya. Kalau hitung loopnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 4 ada 28 di sini, 28 stitch. Kita selesaikan dulu yang ini. Ini SC yang terakhir. Nah, mulai dari sini ya. Buat DC. Ini untuk handle ya. Kemudian SC. Diberi penanda untuk stitch yang pertama tadi DC, kemudian buat lagi DC, SC. Jadi ini secara bergantian ya, DC dan SC ini terus kerjakan sampai di penanda yang terakhir. DC lagi, SC, ini namanya motif lemon peel ya. DC, SC, DC, SC ya. Untuk tarikan DC-nya boleh agak panjang ya, supaya motifnya lebih menonjol. Hasilnya akan lebih bagus ya teksturnya. Nah, ini berakhir di sini. Jumlahnya ada 28 stitch ya tadi. Berakhir dengan SC ya tadi ya. Kemudian balik. CH 1 kali. Nah, stitch yang pertama itu dilompati, tidak kita masukkan ya. Ini yang ini nggak kita masukkan, langsung ke stitch yang sebelahnya. Nah, ini nggak usah, nah masukkan ke sini ya, yang kedua ya. Jadi setiap baris itu kita lompati stitch yang pertama.
Nah, ini masukkan SC, kemudian DC. Jadi dilihat dulu yang di baris sebelumnya itu apa. Kalau misalnya DC berarti atasnya SC. Kalau udah SC berarti di atasnya DC ya, secara bergantian ya. Terus kerjakan sampai ke ujung. Jadi jangan salah untuk mengerjakannya, pastikan jumlah setiap barisnya benar ya. Kalau tadi 28, nah berarti di sini nanti hasilnya ada 27 ya. Nah, ini terakhir. Kemudian balik lagi. Nah, ini ada 27 ya. Jadi kalau nggak yakin ya dihitung aja ya. Kemudian CH1, setiap naik ke atas itu CH1 ya. Lompati yang stitch pertama. Ini dilompati, kemudian masukkan ke stitch yang kedua ya. Nah, kalau tadi di bawahnya DC berarti lanjutkan dengan membuat SC ya. Jadi jangan buat nanti udah DC di bawahnya terus DC lagi di atas, nanti motifnya nggak kelihatan ya, nggak berbentuk lemon peel ya. Nah, ini terus kerjakan secara bolak-balik, diulang-ulangi terus ya. Ini nanti terakhir di sini, berarti nanti berkurang lagi stitchnya. Kalau tadi 27, nah sekarang ada 26 nanti ya. Terus kerjakan ulang-ulangi. Nah, ini hasil untuk pengulangannya ya. Jadi saya kerjakan sebanyak semuanya ada 19 baris ya. Ini bentuk kemiringannya seperti ini, kanan dan kiri. Nah, nanti kalau udah kerjakan 19 baris itu akan dapat di 10 stitch ya hitungannya di sini ya. Nah, kalau udah 10 ini udah cukup, tidak perlu dikurangi lagi untuk ke atasnya. Jadi kita akan tetap terus kerjakan dengan hitungan 10 ya. CH1. Nah, di sini karena bawahnya udah DC, masukkan SC ya. Nah, jadi yang pertama ini tidak kita skip lagi ya. Kita akan isi ya. Nah, ini terakhir. Hitungannya tetap 10 di sini ya. Balik. CH1. Nah, kemudian kalau di bawahnya udah DC, buat SC ya. Jadi motifnya bergantian ya. SC, DC, SC, DC. Nah, di atasnya nanti bergantian juga. Kalau udah DC, berarti atasnya SC. Terus diulang-ulangi ya. Nah, ini hitungannya 10 juga di sini. Balik lagi. Ulangi lagi cara pengerjaannya. Naik ke atas tetap CH1 ya. Terus saja kerjakan ulang-ulangi untuk hitungan di 10 stitch-nya ya.
Oke, ini udah selesai untuk pengerjaan handle-nya satu sisi. Saya buatnya sepanjang 30 cm ya. Boleh disesuaikan dengan keinginan atau tinggi badan ya. Nah, ini tadi kan di 10 stitch ya. Kalau misalnya ingin lebih lebar, boleh berhenti di 14 atau 12 ya. Bisa sesuai dengan selera ya. Kalau semakin lebar sebenarnya semakin nyaman kalau dipakai ya. Nah, ini saya buatnya 10 aja. Nah, sekarang kita lanjut untuk pengerjaan bagian sisi satu lagi ya. Caranya sama seperti yang handle satu lagi ini, yang sisi sebelah yang udah kita kerjakan. Jadi hitung dulu, ini ada di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Nah, bagian sisi panjang ini ada kerang yang pertama di sini, kemudian tarik ke atas. Nah, ini ya. Ketemu di sini, masukkan di stitch yang pertama di sini ya. Nih, masukkan ke sini. Ini lurusan ya. Ambil lurusannya ini. Hitungannya. Kemudian hitung 4 kerang kita ambil. Yang pertama tadi, kedua, ketiga, keempat ya. Nah, ini keempat. Masukkan nanti markernya di sini. Ini di stitch yang terakhir di sini. Tarik lurus ke atas. Nah, masukkan markernya ke sini ya. Jadi jumlahnya nanti sama dengan tadi yang sisi satu lagi ini ya. Ada 28 stitch. Nah, untuk awalan sebenarnya sama aja. Hanya kita pakai benang yang baru ya. Boleh mulai dengan DC atau SC, nggak masalah ya. Karena juga nanti ganti-gantian aja motifnya. Nah, ini di sini mulai dengan standing SC ya, kemudian DC, SC, DC lagi, SC lagi, terus kerjakan sampai di sini ya. Nah, nanti sama seperti pola yang ini, setiap naik itu awalan di skip 1 sampai masukkan ke ujung ya. Nah, di atas SC masukkan DC, di atas DC masukkan SC ya. Jadi seperti itu, ulang-ulangi, kerjakan sama persis seperti ini ya. Nanti kalau udah di 10 stitch nanti udah stop, jangan dikurangi lagi hitungannya, langsung aja naik ke atas lurus ya, ambil lurus seperti ini ya. Nah, nanti untuk penggabungan kalau udah jadi dua kanan kiri ini, lihat di cara gabungnya, hanya di slip, detailnya bisa lihat di tutorial saya sebelumnya di tas Hobo Amora ya. Cara sambung bagian ininya, gabungnya sama rapikan benangnya ya. Oke, terima kasih.